Pemerintah akan menerapkan penanganan penyakit mulut dan kuku seperti penerapan level PPKM dalam penanganan COVID-19. Pemerintah juga akan memberikan ganti rugi sebesar 10 juta rupiah bagi hewan ternak yang harus dimusnahkan karena terjangkit penyakit mulut dan kuku. Pemerintah akan menerapkan penanganan penyakit mulut dan kuku seperti penerapan level PPKM dalam penanganan COVID-19. Pasalnya saat ini zona merah penularan virus PMK telah mencapai 1.765 kecamatan dari sekitar 4.614 kecamatan yang sudah terjangkit wabah PMK. Pemerintah juga sudah melakukan pengadaan sebanyak 3 juta dosis vaksin. Dengan anggaran yang sangka tersebut dipastikan akan terus diperluas hingga 28 juta dosis vaksin. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan anggaran terkait program tersebut. Obat-obatan juga untuk terus disiapkan dan jumlah vaksinator juga dilengkapi dan seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, artinya biohazard melalui desinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga. Dalam pelaksanaan penanganan wabah PMK tersebut, pemerintah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan melibatkan BNPB, serta struktur dari pemerintah kabupaten maupun kota. Pemerintah juga akan memberikan ganti rugi sebesar 10 juta rupiah bagi hewan ternak yang harus dimusnahkan karena terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Oke, bisa menjadi angin segar ya untuk para peternak karena pemerintah berjanji membentuk Satgas PMK dan ganti rugi sekitar 10 juta rupiah per sapi yang memang harus dimusnahkan. Ya, betul sekali. Oke. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, untuk mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan turun ke daerah yang dianggap zona merah PMK. Saat ini Jawa Timur menduduki peringkat pertama kasus tertinggi PMK yang mencapai 86.734 kasus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak dengan cara yang sama seperti menangani COVID-19. Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, pihaknya akan turun ke daerah yang dianggap zona merah PMK. Suharyanto menghimbau seluruh kepala daerah untuk bekerja sama secepat mungkin menangani wabah PMK ini. Tentu saja setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bersama-sama bisa menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di Indonesia ini dengan secepat mungkin. Berdasarkan data dari siaga.pmk.id, saat ini sebanyak 231.715 kasus PMK yang terdapat di 19 provinsi per 23 Juni 2022. Kasus aktif yang masih tersisa sebanyak 153.207 ekor, dinyatakan sembuh 74.930 ekor, potong bersyarat 2.248 ekor, dan dinyatakan mati 1.330 ekor. Jawa Timur menduduki peringkat pertama kasus tertinggi PMK mencapai 86.734 kasus, disusul Nusa Tenggara Barat 35.058 kasus, dan Aceh 28.514 kasus. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu sebanyak 46 sapi kurban yang masuk ke wilayah Tangerang Selatan terpapar virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Data tersebut ditemukan langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pasca memeriksa satu persatu lapak hewan kurban. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar mengatakan, dominan hewan ternak sapi yang terpapar virus PMK berada di wilayah Pamulang, Ciputat, dan Kecamatan Setu. Dan ke-46 hewan kurban yang terpapar virus PMK saat ini masih dalam proses perawatan oleh tim medis kesehatan hewan. Ya, ke-46 hewan sapi yang terpapar virus PMK ini memiliki gejala klinis kategori ringan sedang dalam proses perawatan dan mulai berangsur sembuh.
Sampai tanggal kemarin sore 22 itu sudah ada 79 kasus atau 79 ekor lah, 79 ekor yang kita temukan menimbulkan gejala klinis terhadap PMK ini. Tapi seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyakit PMK ini memang sebenarnya bisa disembuhkan, tidak berbahaya bagi manusia. Nah, dari situlah kita pelajari kasusnya itu ternyata yang sudah sembuh sebanyak 33. Jadi sekarang yang masih dalam pengobatan itu masih 46. Yang dari segi nafsu makannya sudah mulai oke, jadi tinggal kita tunggu kondisi fitnya baru kita laporkan sehat gitu.